Subhanahu amma yushrikun. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batili wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum. Wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Inna iddatash shuhuri 'indallahi isna 'ashara shahran fi kitabillah
ini berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du fa innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akhirin. Masyaallah muslimin, alhamdulillah kita pinaring sainan biste benar dengan sehat wal afiat, amin. Lajeng sonten menika dumugi ayat 3 nggih. 3 kali 32 nggih. Min ajli dzalik kata benang ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Oleh karena itu, maksudnya dari kejadian pembunuhan yang terjadi atas Habil yang dibunuh oleh Qabil, kata benang Allah Bani Israila, kami tetapkan bagi kaum Bani Israel annahu, bahwasanya mangkotala nafsan bighairi nafsin, siapapun yang membunuh jiwa bukan karena ia membunuh jiwa yang lain, au fasadin fil ard, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maksudnya zina muhson, orang yang sudah menikah berzina itu boleh dibunuh maksudnya. Jadi Rasulullah mengatakan la yahillu damu mri'in mu'minin illa min ihda salasin, itu tidak halal darah seseorang atau darah seorang mukmin kecuali karena satu dari 3 hal. Yang pertama an-nafsi bin nafsi, orang yang membunuh maka dihukum bunuh, dihukum qisas. Ajeng as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani itu orang yang sudah menikah berzina, boleh dihukum rajam, hukum mati. Kemudian al-murtadu min dini mufarikun lil jamaah, orang yang murtad dari agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum mukminin. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada pembunuhan yang pembunuhan itu bukan karena bighairi nafsin, nafsan bighairi nafsin, orang yang tidak membunuh tapi dibunuh, atau dibunuh bukan karena berzina muhson tadi, maka hakikatnya pakaan nama kotalan nasa jami'ah, maka seakan-akan orang itu membunuh kehidupan semuanya, membunuh kehidupan semuanya. Waman ahyaha pakaan nama ahyan nasa jami'ah, siapapun yang memberikan kehidupan atau menjaga kehidupan satu jiwa, maka seakan-akan ia menjaga kehidupan manusia semuanya. Jadi maksudnya membunuh satu jiwa berarti membunuh kehidupan semuanya. Itu misalnya ada orang membunuh Nabi Adam, wis entek kabeh Pak Rasido ning wong niku gitu. Habis keturunan-keturunannya kan gitu. Karena Nabi Adam itu menurunkan para manusia. Misalnya Nabi Nuh
Nabi Nuh itu kan bapak bangsa-bangsa. Nah, jadi keturunan Nabi Nuh itu menjadi bangsa-bangsa yang besar sampai sekarang. Mungkin kita juga ada yang keturunan Nabi Nuh ngono lho, Pak. Kita keturunan sing ping pinten nggih. Nah, misalnya Nabi Nuh itu sebelum punya keturunan dibunuh, kan ngisore ra ning kabeh, Pak. Itu kira-kira. Jadi membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh kehidupan semuanya. Kemudian menjaga kehidupan satu orang, hakikatnya menjaga kehidupan semuanya. Jadi seperti itu. Maka bolehnya dibunuh itu apabila orang itu melakukan pembunuhan. Nanti dijelaskan di ayat 45 tentang kisos. Walaqad ja'atsum rusuluna bil bayyinati, dan sungguh rasul-rasul kami telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti kebenaran, pelajaran yang jelas. Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian kebanyakan dari mereka kaum Bani Israel setelah ketetapan itu, setelah datangnya rasul-rasul itu, mereka justru berbuat yang melampaui batas. Jadi mestinya ada hukum kisos, tapi mereka tidak taat. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisos pembunuhan, kita lihat dulu ke surat Al-Baqarah ayat 178 179. Jadi hakikatnya membunuh orang yang membunuh, menghukum mati orang yang membunuh itu menjaga kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa faman uqiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilayhi bi-ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Jadi sini disebutkan asal muasal perlindungan kehidupan dari hukum kisos yang ditetapkan, yang diterapkan di masyarakat Arab. Awalnya kisos kelompok untuk menjaga kehidupan, jadi tidak mudah terjadi pembunuhan. Maksud kisos kelompok awalnya bila ada anggota satu kelompok yang dibunuh oleh kelompok atau suku lain,
ini kadang membalasnya berlebihan. Di sini yang dibunuh seorang perempuan, mereka membalas membunuh laki-laki. Yang dibunuh seorang budak, mereka membalas seorang yang merdeka. Maka ditetapkan kesepakatan aturan hukum kisos kelompok. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla. Bil qatla nggih mboten bil qatl. Al hurru bil hurri. Jadi ditetapkan hukum kisos, hukum balasan yang sepadan. Kisos itu balasan yang sepadan, terutama bagi kasus pembunuhan. Al hurru bil hurri, siapapun yang dibunuh dari anggota kelompoknya itu orang yang merdeka, maka membalas membunuh anggota kelompok yang mendolimi itu orang merdeka juga. Kalau yang dibunuh budak, boleh membalas dengan membunuh budak. Kalau yang dibunuh perempuan, ya membalasnya dengan membunuh perempuan dari anggota kelompok yang mendolimi itu. Awal hukum kisos seperti itu. Paman ufiyalau min akhi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilai bisa. Tapi bila ada permaafan dari salah satu dari kerabat orang yang terbunuh itu, maka tidak harus diberlakukan hukum kisos itu kalau ada yang memaafkan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dalam bab ini, kalau misalnya saudaranya yang dekat itu ada 60 orang, ada satu saja yang mau memaafkan, itu bisa menjadi alasan untuk menghindarkan seseorang dari hukum kisos. Jadi salah satu saja, entah yang mana, itu memberi maaf, itu bisa menjadi hujah hukum kisos tidak diberlakukan. Tapi nanti wa'adaun ilai bisan, permaafan itu diikuti, kemudian membayar diat dengan cara yang baik. Maksudnya yang umum disepakati di wilayah itu. Kalau dulu di masa Nabi, diat seorang mukmin itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kagungan mboten. Nek mboten kagungan rasah mateni wong. Gitu. 100 ekor unta. Kemudian ada yang membayar dalam bentuk uang di masa Rasulullah, kemudian di masa Abu Bakar dengan 1000 dinar. 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinar 4,25 gram. Ping 1000. Berarti mas pinten kilo? Petang kilo seprapat. Gadah mboten. Nggih. Lajeng ada yang membayar di masa Umar bin Khattab, ini dikisahkan oleh Buya Hamka di tafsirnya. Ini di masa Umar bin Khattab dengan dirham 10.000 dirham. 10.000 dirham. 1 dirham itu 2,95 gram perak. 2,95 hampir 3 gram perak. Kali 10.000. Kali berapa rupiah harganya gitu. Rak nggih akeh, Pak. Misalnya 1000 dinar tadi berarti 4,25 kali 1000 kali harga per gram pinten niku. Akeh to nggih. Misalnya sing gampang hitung 1 juta. Berarti 4.250 gram kali harga emas 1 juta berarti 4 miliar rupiah, Pak. Lho rak ya lumayan akeh. Nah, padahal nek teng Indonesia niku mung bayare sok uang duka iki mung
nggih, puluhan yuta. Niku mawon mungkin nek sopir wis ra gelem. Sopir nebrak wong gitu. Niki didenda diat ngoten niku, aku belah dikurung ae genah. 7 sasi 2/3 hukuman bebas bersyarat wis tenguk-tenguk nang penjara gitu. Sebab mengke ngitunge ngeten. Nah, aku nek di penjara taruhlah 5 sasi gitu bebas bersyarat. 5 sasi ki nyambut gawe golek 30 yuta ki ya rung karuane tok ngono, Pak. Gitu. Dadi ora di penjara ning menehi 30 yuta misale nggih uang duka. Niku aku 5 sasi golek 30 yuta ki ya rung karuane tok ngono. Sepilih dikurung e penak ngoten. Nggih. Lah nggih pun nggih. Lah hukume Indonesia ngoten niku gitu. Dadi nyawane ra tek kajen ngoten. Mboten tek kajen. Nggih. Nggih. Enten le diguang ning kali barang walah jan gitu. Nah, ini jadi diat itu sejumlah itu. Jadi menghargai nyawa itu memang mahal kalau di negeri Islam seperti itu. Bahkan kemarin si siapa Tursinah itu sampai 21 miliar teman. 21 miliar itu kemarin. Nek niku mergo napa duwite Indonesia ra tek payu. Ra tek payu nggih. Pomo isih payu nggih mboten nganti semonten. Zaman dolar niku 1000 rupiah nika real akeh 300 rupiah to, Pak. Lah nek niku duit Indonesia rada haji sakniki duit Indonesia mbuh ngono, Pak. Nggih. Yen 500 rupiah ki iso nggo tuku apa-apa gitu. Ya 500 rupiah nggo tuku ojek gitu. Ora wareg. Terus ajine memang melorot tenan kathah nggih. Nah, iya niki seperti itu diat nggih. Jadi wa adaun ilahi bi ihsan dzalika takhwifum mir rabbikum. Faman itada ba'da dzalika falau adzabun alim. Nah, bila ada orang yang dimaafkan itu, misalnya di majelis pengadilan, orang ini karena dimaafkan salah satu kerabat dari yang dibunuh, terus dia malah ngleleng ngoten. Oh, kene ora sida dipateni ngoten gitu. Hakim mencabut vonis itu, kemudian memvonis hukuman mati itu boleh. Oh, jadi ngapura kok ra kapok malah ngleleng. Nah, diubah putusan hukum akhirnya dihukum mati. Nah, ngoten itu boleh seperti itu. Kemudian walakum fil qisasi hayatun, di dalam hukum qisas itu ada jaminan kehidupan bagi kalian. Terus walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Jadi kalau orang yang membunuh itu dibunuh, maka kehidupan itu terjaga. Kehidupan terjaga. Sebab hakikatnya orang membunuh satu kehidupan, satu nyawa, hakikatnya membunuh semuanya dan menjaga satu kehidupan, hakikatnya menjaga kehidupan semuanya. Kemudian setelah kisos kelompok disempurnakan, kalau bahasa hukum dinasakh, dihapuskan pemberlakuannya dengan kisos perorangan di surat Al-Maidah ayat 45. Diwaos sakniki sik ra apa-apa sesuk nek pun tekan niku baleni neh ngoten. Surat 5 ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayn wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa
kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diberitahu Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Ya, jadi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, dan telah kami tetapkan fiha di dalam kitab Taurat. Jadi dari ayat 31 tadi disebutkan min ajli dzalik katabna ala bani Israil, kami tetapkan bagi bani Israil, dan itu di dalam kitab Taurat. Jadi dalam beberapa riwayat para sahabat juga Rasulullah, ketika ada kasus pembunuhan yang menimpa orang-orang Yahudi, kemudian para sahabat ini bertanya, bukankah di hukum kalian ada hukum kisos gitu? Maka sebagian dari mereka mengingkari, tapi sebagiannya mengatakan benar bahwa di hukum Taurat itu ada hukum kisos. Nah, maka Allah menegaskan itu, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, telah ditetapkan dalam kitab Taurat bahwa orang yang membunuh jiwa, maka ia dihukum bunuh. Jiwa dibayar jiwa, nyawa dibayar nyawa. Annan nafsa bin nafsi. Wal aina bil aini, orang yang membuat cacat mata dibalas dicacat matanya. Wal angfa bil angfi, hidung dengan hidung. Kemudian wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Wasin nabis sini, gigi dibalas gigi. Wal juruha kisos, membuat luka pun ada kisosnya. Terus upami tiyang niki disakiti kemudian luka, menuntut balas, maka yang melukai itu boleh dilukai sepadan dengan luka yang dibuat kepada saudaranya tadi. Kemudian waman tasaddaqa bi fahuwa kafaratullah, siapapun yang bersedekah, artinya tidak menuntut hukum kisos, maka itu sebagai kafaratnya, penghapusnya. Maka orang itu membayar diat. Untuk pembayaran diat ini terutama bagi kasus yang tidak disengaja. Kasus yang tidak disengaja, kalau bahasa kita tidak berencana gitu. Maka ada pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana. Pembunuhan tidak berencana itu yang membunuh tidak sengaja tadi. Misalnya sopir nebrak gitu. Itu kan tidak disengaja. Tapi kalau ada pembunuhan direncanakan, dibuat skenario, itu nanti hukumannya tidak boleh dibayar diat, tidak boleh. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu naron khalidan biha. Siapapun yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka, ia kekal di dalamnya. Nah itu kemarin dibaca di An-Nisa ayat 93 itu. Nah, kemudian pembunuhan tidak sengaja di ayat 92, pembayaran diat itu. Ini membaleni mawon. Terus ayat-ayatnya masih kita ingat, ngoten cukup nggih baleni teng dalem. Sesuk ujian kari sinau. Lah liyane pun do ujian niki dereng lho mriki gitu. Dereng pun liyane pun do liburan semester mriki urung kok gitu. Ajeng-jeng napa semesterane niki?
Itu. Jadi penghargaan Islam terhadap kehidupan ini sangat besar. Maka pemberlakuan hukum qisas itu untuk menjamin kehidupan. Bila seorang pembunuh tidak dihukum mati, maka akan menjadikan orang lain mudah membunuh. Nah, hal-hal seperti ini banyak yang menentang dari kalangan kaum yang mengatakan HAM atau apa, membela HAM dan sebagainya. Hukuman mati itu tidak manusiawi. Kok iso ora manusiawi? Wong sing mateni wong itu dipateni itu manusiawi karena membunuh manusia. Kemudian ia dibunuh itu manusiawi malah. Kalau membunuh manusia kok tidak dihukum bunuh, tidak manusiawi itu. Tidak menghargai manusia. Kabarnya kan yang kemarin membunuh di sepasang orang, itu kan kabarnya kan tidak dibunuh, tidak dihukum mati nanti. Hukuman maksimal seumur hidup, tapi bukan hukuman mati ngoten kula mau sekilas. Lah kok rawani ngopo ngono lho, Pak. Terus pundi? Nggih. Nggih, terus ngoten niku nggih. Nah, maka ini sudah pendoliman, orang yang membunuh, bahkan membunuh 2 orang, Pak. 2 orang itu. Bahkan dalam bahasa ini menyengaja. Nanti masuk pembunuhan berencana itu. Jadi seperti itu. Ngaten lajeng teng ayat 300 kali. Maka dari ketentuan itu, kemudian ditetapkan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu, ayat 33 surat Al-Maidah. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang yuharibunallaha wa rasulah. Al-harb itu perang, muharabah memerangi. Jadi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi agama Islam, memerangi umat Islam itu. Jadi kalau Allah dan Rasul itu berarti umat Islam, karena itu satu kesatuan. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Kelompok kalian adalah Allah, Rasul dan umat Islam atau kaum mukminin. Maka kalau memerangi Allah, memerangi Rasul, berarti memerangi umat Islam itu namanya memerangi Allah dan Rasulnya. Hukuman yang pantas bagi mereka, juga orang yang yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di bumi. Membuat kerusakan itu yang dimaksud di sini membuat kerusakan yang akibatnya itu sulit untuk diperbaharui atau membutuhkan waktu yang lama. Nah, orang-orang yang seperti ini hukumannya adalah ayyuqat talu, yang pantas adalah dihukum mati. Orang yang merusak hutan itu pantas dihukum mati itu, Pak. Padahal sakniki mbuh piye ngoten niku. Karena menimbulkan bencana yang parah, yang merugikan banyak orang itu. Kemudian ayusallabu atau disalib, autuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, au yungfau minal ard, atau dihukum buang, bahasa sekarang isolasi. Kalau dibuang di pulau tertentu kan nek sakniki mlayu ya, Pak. Maka diisolasi. Kalau dulu di masa penjajah dihukum buang. Nah niku wis ra iso rono rene, ora ning kapal riyen gitu. Kemudian dalika khizung fil hayatid dunya,
Yaumal kiamati raduna ila asyadil adzab napa? Wa fil akhirati adzabun alim. Kemudian kita lihat kerusakan di bumi itu surat Al-Baqarah ayat 205. Contohnya itu. Kalau memerangi Allah dan Rasul itu namanya memerangi umat Islam, itu memerangi Allah dan Rasul. Nanti kalau sudah di bahasan ayat 55 nanti di Al-Maidah akan sampai bahwa Allah, Rasul dan kaum mukmin itu satu hizb, satu kelompok, Hizbullah. Monggo Mas. Wa idza tawalla dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Jadi wa idza tawalla fil ardi wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl, itu maknanya ini cerita tentang orang-orang yang disebut di ayat 204 itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu bil hayati dunya wa yusyidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada orang-orang yang perkataannya dalam urusan dunia itu menakjubkanmu. Zaman sakniki kan tiyang ajeng rusak niku kan omongane tirik-tirik ini untuk kepentingan masyarakat, ini untuk lingkungan dan sebagainya, padahal mau merusak itu. Ini untuk meningkatkan ekspor, ini wah pun. Padahal ajeng merusak alas wis kaya ngoten nika, itu misalnya. Terus wayuhlikal harsa wan nasl. Jadi membuat kerusakan dan menghancurkan harsa niku benih tanaman. An-nasl itu anak-anak binatang. Nek cara lele jabresan. Jadi membuat kerusakannya itu sampai tingkat niku benih saja itu rusak. Anak-anak binatang ikut mati. Misalnya orang ngendrim iki lho Pak. Orang ngendrim, nggih. Jadi nyari ikan dengan racun itu kan merusaknya lama itu. Untuk memperbarui sulit itu karena matinya itu dari yang induk sampai telur itu habis. Telur itu habis, nggih. Riyen zaman cilik kelingan kula niku. Nggih. Cerak ngen kula niku nggih duwe kali ngoten wonten kali. Anggere cah cilik-cilik niku nggih mancing. Nggih saben bocah mancing itu iwak 4 apa 5 ngoten. Wis alamat sesuk niku mesti ana wong indrim, Pak. Wis marai mangkel nggih. Kan mancing niku rada gampang to, Pak gitu. Gampang itu iwak tok 4 tok 5 lah, cah 3 cah 4 kok ketok mancing niku etuk ngoten niku wis sing rumangsa wis gedhe kuat tuku obat niku ngobati. Lah ngoten niku wis mantos berbulan-bulan mbok mancing wis ra iso etuk Pak karena sudah habis itu. Jadi rusaknya itu sampai bibit-bibit binatang dan tumbuhan itu rusak. Nah, yang dimaksud membuat kerusakan di bumi itu seperti itu. Kalau membuat kerusakan sampai parah dan sulit untuk diperbaharui. Kalau diperbaharui perlu waktu yang lama. Nah, seperti ini layak dihukum mati. Layak dihukum mati. Kalau tidak dihukum salib, tadi disalib sampai mati. Atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dihukum isolasi tadi. Jane nek ditenani Indonesia akeh Pak gitu. Oh Indonesia akeh niku sing kena.
Nggih. Nek teng Arab rene wong rusak alas, rene di alas. Indonesia kuatah itu, Pak. Nggih. Para pengelola HPH itu bisa kena itu. Nggih. Sebab HPH akeh sing nglanggar gitu. Nggih. Lah lae sing niku ya duwe dhuwit kok gitu. Ya dhuwit pun. Nek dhuwit ki wis menangan apa kok gitu. Menangan. Ampuna kok jenenge nggih. Wong-wonge hukume wis iso diowahi kok gitu. Nggih, pasal niku iso diowahi kok Pak gitu. Mergo dhuwit niku. Nggih, nek wis iso ngowahi pasal rak wis menang niku. Lho iki pasale wis diperbarui. Iki dadi aku ora kena kan ngoten gitu. Nah niki. Oh, nah ini jadi yas'auna fil ardi fasada itu yuhlikal harsa wan nasl. Merusak sampai kerusakan yang parah, sulit untuk diperbaharui. Maka bahasa ungkapannya merusak benih-benih tumbuhan dan anak-anak binatang. Terus sing mati, sing keneng dadi korban niku mboten mung sing dijupuk ora iwak gedhe-gedhe tok sing layak konsumsi, ning ndok-ndoke entek. Ngoten. Nah, itu layak dihukum seperti itu. Kemudian adapun orang-orang, kembali ke Al-Maidah, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian menangkapnya. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi karena hukuman itu memang salah satu tujuannya supaya orang itu bertobat, maka bila orang yang melakukan kejahatan itu tertangkap dalam keadaan sudah bertobat, tidak boleh diberlakukan hukum penuh. Tidak boleh dilakukan hukum penuh. Tetapi karena kejahatan wajib dihukum, tapi tidak penuh. Misalnya mestinya dihukum mati, nah diubah misalnya hukum seumur hidup misalnya. Kalau harusnya hukum seumur hidup mungkin dikurangi, hukum percobaannya sampai berapa puluh tahun misalnya begitu. Jadi tidak hukuman yang penuh karena sudah bertobat baru tertangkap. Karena memang tujuan menghukum salah satunya supaya orang itu taubat. Kemudian di akhir ayat 33 tadi disebutkan dzalika lahum khizyun fid dunya. Itulah kehinaan di dunia, walahum fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat akan mendapat adab yang besar. Maksudnya bila hukuman di dunia meskipun hukuman itu sudah menurut hukum Allah, tetapi kalau hukuman itu tidak mencukupi kejahatannya, maka di akhirat nanti masih terkena hukuman lagi. Misalnya orang membunuh satu orang kan dibunuh, tapi kalau membunuh 9 orang berarti utang 8 tesian Pak, agak dipateni pisan. Kira-kira begitu teorinya. Baru dibunuh sekali berarti masih hutang 8. Lah 8 niku sesuk dihukum neng akhirat. Itu. Karena dia baru menjalani hukum kisosnya 1 nyawa saja. Masih belum terbayar 8 nyawa misalnya begitu. Maka di akhirat nanti masih mendapatkan hukuman dari hal yang belum terpenuhi tadi. Tetapi bila sudah terpenuhi, misalnya orang berzina, zina muhson, jadi sudah menikah berzina kemudian dihukum rajam, maka itu sudah terpenuhi. Nah, selama zinanya itu tidak kejahatan dalam pengertian berzina kaya sing niki lho napa?
Jawa Barat niku nggih nika wis berzina anake ngantek pirang-pirang ngoten niku nggih. Lah nek niku wis dihukum piye-piye ratek gathuk mengke Pak. Nggih. Dirajam pisan, wah sing dijinahi akeh ra jamak gitu. Nggih. Dereng anak-anak sing ora sah niku dereng mungkin juga bisa jadi ada aborsi juga. Kan mboten menutup kemungkinan itu. Nggih. Nah niki angel niku sing hukum rodan. Dipateni ping 4 ya piye? Le mateni. Nggih, saya kan gitu. Nggih. Nah, ini nanti menyisakan hukuman yang belum terbayarkan karena kedolimannya belum lunas gitu. Nah, nanti di akhirat masih mendapat adab yang berat. Nggih. Tapi kalau seorang berzina dengan jadi 2 orang laki-laki perempuan berzina muson terus dia menyerahkan diri pada hukum Allah atau dihukum dengan hukum Allah dirajam tadi, maka sudah lunas. Di akhirat tidak ada tuntutan lagi. Apalagi kalau orang itu menyerahkan diri, artinya menyerahkan diri kepada hukum Allah. Jadi tanpa harus orang ngenteni konangan gitu loh. Kan di kasus zaman Nabi ada itu. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Nabi, saya ini telah berzina. Buktinya ini, perut saya ini sudah mengandung anak hasil zina. Oleh Nabi tidak digubris awalnya. Sampai orang itu datang kepada Nabi mengucapkan kalimat itu 4 kali sebagai ganti saksi yang 4, maka diperintahkan untuk bersumpah 4 kali. Kan nonton niku disumpah li'an nika contohnya 4 kali. Lah setelah datang kepada Nabi 4 kali oleh Nabi, kemudian perintah kepada para sahabat, datangkanlah walinya, wali perempuan itu. Maka didatangkan wali perempuan itu. Kemudian Nabi berpesan, bawalah pulang putrimu ini. Besok kalau sudah melahirkan, antarkan kepadaku, akan aku tegakkan hukum rajam. Ketika sudah lahir anaknya didatangkan, Pak. Nek wong saiki pono ngono kuwi. Ndak ada gitu. Keporong gitu. Nah, kemudian setelah dihukum rajam, Rasulullah menyolatkan jenazahnya. Menyolatkan jenazahnya. Para sahabat bertanya, apakah Anda hendak menyolatkan orang yang berzina? Dan Rasulullah mengatakan, taubat wanita ini mencukupi bagi 70 penduduk Madinah. Jadi tobatnya 1 orang karena menyerahkan diri kepada hukum Allah itu mencukupi untuk 70 orang. Maka pantas diampuni oleh Allah karena menyerahkan diri kepada hukum Allah. Ya mung ngoten niku langka ngono lho, Pak. Langka. Baru ada di zaman Rasul itu. Rasul menjalankan hukum rajam kan 2 orang. 1 wanita ini dan 1 Ma'id bin Malik al-Aslami itu laki-laki. Dan ada juga riwayat 1 orang Yahudi gitu. Jadi 2 kali ditambah orang Yahudi 1 itu. Ini memang hukuman yang bersifat denda, apalagi pembunuhan itu memang bahasanya kalau masih bisa dicarikan alibi, dialihkan, misalnya dengan membayar diat itu diusahakan itu, Pak. Jadi dianjurkan, bahkan harus ditelesih gitu, telesih. Seperti Ma'id bin Malik itu kan gini, ya Nabi, saya telah berzina. Apa yang kamu maksud berzina? Apakah kamu melihat atau mendengar? Tidak ya Nabi. Oh, apakah kamu meraba atau mencium atau memeluk? Bukan ya Nabi. Apakah seperti pensil
celak yang masuk ke wadahnya? Iya Nabi. Kalau begitu aku tegakkan hukum rajam. Jadi ditelesih gitu loh Pak. Tidak langsung saya zina Nabi, kalau begitu rajam. Ndak, ditelesih. Ojo salah sing mestani ngono lho Pak. Karena Rasul juga mengatakan mata itu ada bagian zinanya, kan itu. Telinga ada bagian zinanya mendengar, mata melihat, hati membenarkan, perbuatannya lah yang membuktikan, kan ngoten. Nah, maka yang dihukumi zina maksudnya sudah seperti pensil celak itu tadi masuk ke wadahnya. Nek urung itu. Maka nanti kalau misalnya tertangkap belum ada perbuatan, maka hanya boleh dihukum takdzir. Takdzir itu percobaan. Itu maksimal separuh dari hukum penuh. Misalnya ada seseorang atau dua orang tertangkap berkholwat di satu tempat, tapi belum terjadi perzinaan. Mung berdua di situ ketangkep, tidak boleh dihukum. Misalnya kalau bujang dihukum 100 kali pukulan, kalau sudah pernah nikah dirajam tidak boleh, karena belum terjadi perbuatan pun konangan. Wis rada apes niku. Ning kan malah ora dihukum gitu. Nggih, ngopo-ngopo konangan apes gitu. Malah ketulung niku. Nah, jadi kalau belum terjadi perbuatannya tidak boleh dihukum penuh, harus hukum separuh saja, separuh hukuman penuh. Jadi hukum takdir istilahnya percobaan. Nggih, ngantos ayat niku riyen wonten pangandikan napa? Korupsi padha Pak ya sauna fil ardi fasada tadi. Membuat kerusakan di bumi yang maknanya yuhlikal harsa wan nasl. Kerusakannya sulit diperbaharui Pak. Korupsi itu layak, sangat layak dihukum mati. Nggih. Pun kalau koruptor tidak dihukum mati, dadine kaya ngene iki lho Pak. Indonesia itu korupsi itu bareng-bareng. Iya, bareng-bareng betul. Dan pelakunya saling melindungi, gitu. Saling melindungi. Sampean nek cerita sampean yo katut sesuk. Kan ngono to, Pak? Serawani cerita. Wis rasa omong padha le melu mangan. Ngono wis ra sida omong, ra sida cerita gitu. Nah, jadi tingkat kerusakannya parah Pak itu. Betul parah itu. Lah, dari korupsi satu orang akan meluas ke banyak orang. Kan nanti semua kalau dapat bagian kan wis ra iso cerita Pak. Enggak sampean itu bagian, kok nek aku keneng, sampean yo keneng. Dadi tambah meluas itu. Nah, maka layak, sangat layak koruptor itu dihukum mati. Tapi karena Indonesia ndak pakai hukum Allah ya wis Pak. Maka yang terjadi ya seperti ini. Bahkan yang korupsi justru orang-orang yang diberi kuasa bab-bab niku. Bahkan pandemi wis korupsi gitu. Bantuan sosial wis dikorupsi, kira wis kebangetan itu Pak. Sudah keterlaluan gitu loh. Kita kan sing biasa gitu, biasa nyalurke bantuan gitu. Keporo nambahi to Pak. Mosok dienggo bantuwi wong semene gur kok ngono kan bahasane gitu to. Nah, iso ngelengke wis lah. Ya kok tabungan napa-napa nambahi kok Pak kita itu kan gitu. Lah iku malah dilongi Pak. Lho rak wis ra karu-karuan itu. Nggih. Jadi melihat misalnya musibahnya segitu. Terus kita lihat bantuan. Dan bantuannya itu kita lihat loh. Mosok gur semono kan gitu sering to Pak gitu. Nambahi kok Pak kita. Berusaha gitu. Lah iku malah dilongi kesempatan lho rak wis serat jelas itu. Kita bayangkannya iki po ya isih bahasane po ya isih wong ngono gitu. Kan itu to nggih. Kok ya ono wong yang ngono.
Mula kan sering nek perkawis ingkang berlebihan niku wis ra patut wong ngono to Pak ngarani Pak. Nggih ngoten. Kalau korupsi sangat layak dihukum mati. Nggih. Ngoten. Wes sanesipun. Monggo Pak, nggih. Sik, rada seru Pak. Bar soto barang kok gitu. Oke. Apakah orang yang membuat kemusyrikan termasuk membuat kerusakan di bumi? Iya, betul. Cuman ini kemusyrikan itu kalau dalam bahasa tidak masuk kejahatan gitu loh. Karena di bab-bab personal lah, bab agama, ibadah gitu. Maka tidak bisa masuk dalam kejahatan karena tidak ada kerugian materi atau kerugian istilahnya mendolimi dalam arti diri seseorang atau harta seseorang gitu. Tapi bab yang bersifat akidah maka tidak bisa, bahasanya tidak bisa diperkarakan lah gitu. Tapi itu termasuk membuat kerusakan yang besar di bumi karena memang dosa yang paling berpotensi mendatangkan azab itu kesyirikan gitu. Maka kesyirikan itu perbuatan kejahatan yang paling buruk. Ngaten, hanya kasus yang berhubungan dengan kesyirikan itu masalah akidah sehingga tidak bisa menjadi kejahatan gitu Pak. Karena tidak merugikan secara harta atau diri orang lain. Pamane ngeten, tiyang ngajari kesyirikan niku rak ya ora melu bahasane iki ora ana sing dilarani gitu loh fisiknya itu. Ngoten kirang langkung. Hanya kalau dari sisi itu disebut membuat kerusakan yang besar. Maka di surat Ar-Rum ayat 42, surat 30 ayat 42. Penyebab azab Allah yang menimpa kaum-kaum terdahulu itu yang paling banyak adalah kesyirikan. Jadi kulsiru awalam yasiru napa kulsiru awalam yasiru fil ardi yang duru kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Jadi berjalanlah di muka bumi, perhatikan kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan mereka ditimpa azab, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Syuaib, kata nggih, kaum Nabi Soleh itu karena kesyirikan, Pak. Syirikan. Hanya itu secara hukum pidana tidak masuk kejahatan gitu. Karena akidah. Tapi itu potensi penyebab terjadinya azab yang paling